dibagikan bahwa mengakikahkan anak itu memberikan syafaat buat orang tuanya. Bagaimana kalau anak itu bukan anak kandung kita, tapi katakan adopsi gitu? Mohon penjelasannya. Baik. Rasul pernah punya anak angkat. Rasul juga punya anak angkat. Ketika anak angkat itu sudah mulai dewasa, ia menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW, maka turun ayat bahwa Nabi Muhammad itu bukan ayah kalian, gitu bahasanya. Jadi tidak boleh menisbatkan anak orang lain kepada anak kita. Namun ada ketetapan perdata yang mengharuskan adanya wali atas anak tersebut yang masuk pada data-data kenegaraan, termasuk ketika kita mengadopsi seorang anak lalu dia disekolahkan, maka mau tidak mau anak itu di dalam datanya orang tua kandungnya adalah kita, padahal kita orang tua adopsi. Nah, yang terpenting begini, kalau memang secara perdata, data negara memang mau tidak mau harus seperti itu, maka kita harus memberitahu kepada si anak ketika sudah dewasa bahwa kamu sebetulnya kami angkat, kami adopsi menjadi anak kami. Harus tahu si anak itu. Terlebih pada saat akil baligh. Ketika itu bukan anak kandung kita, kemudian tidak pernah meminum air susu istri kita, air susu asli, ya, air susu asli, susu istri kita, milik istri kita, sampai mengenyangkan si anak. Tidak pernah ada si anak itu kenyang oleh ASI istri kita, maka anak itu tetap masih ajnabiyah, bukan rodha'ah. Berbeda halnya kalau si anak itu diadopsi, kemudian kebetulan kita punya anak, istri kita punya anak, entah itu masih hidup anaknya ataupun meninggal, kemudian ada air susunya. Nah, mengadopsi, pada saat mengadopsi kemudian anak adopsian itu disusui oleh istri kita dan sampai kenyang, pernah kenyang minimal 5 sedotan yang mengenyangkan, maka anak itu anak rodha'ah. Sehingga kalaupun sudah akil baligh dengan istri kita, kalau itu anaknya laki-laki maka tidak batal wudu. Atau dengan kita kalau anak itu perempuan, maka itu anak suson, tidak boleh kawin dan tidak batal pula. Tapi kalau tidak pernah mendapatkan ASI dari istri kita sampai kenyang atau minimal 5 sedotan yang mengenyangkan, maka anak itu ketika akil baligh bisa membatalkan kita. Kalau dia laki-laki membatalkan istri kita, dia juga batal sama. Istri kita juga batal kalau bersentuhan bila hailin, tanpa penghalang ketika sudah wudu. Kalau anak itu perempuan dengan kita yang batal, kita batal, dia batal. Kalau dengan istri kita karena sama-sama gendernya tidak batal. Kemudian juga batasan aurat juga berlaku. Tuh, ya. Lalu kemudian ketika menjadi wali nikah, maka kita tidak boleh menjadi wali nikah dia kalau anak yang diadopsi itu perempuan. Anak yang diadopsi itu perempuan, kita tidak boleh menjadi wali nikahnya. Kalau tidak diketahui siapa walinya yang sah, maka harus wali hakim yang menjadi wali nikahnya. Harus wali hakim. Maka bagaimana? Begini saja, buat secara internal dulu nikah yang sah, ya. Wali hakim petugas Kementerian Agama yang mewakili Menteri Agama, dia yang jadi wali hakimnya, diberitahukan ini seperti ini, tapi nanti ada prosesi hanya sebatas apa namanya itu? Yang kencang. Hanya di depan umum hanya sebatas apa? Formalitas. Kalau secara formalitas nanti beda lagi. Ini yang sahnya dulu, yang memenuhi syariat agama Islam.
internal dulu dengan keluarga, ya. Ada wali hakim, ada 2 saksi laki-laki yang mukmin, yang sholat mukmin tuh itu ya, bukan yang meninggalkan sholat, bukan, yang benar mukmin. 2 saksi, kemudian ada pengantin laki-lakinya. Lakukanlah ijab qabul di situ. Bukan kita, harus wali hakim. Nah, kemudian nanti andai pun setelah itu ada prosesi secara tadi di depan umum, formalitas. Nah, kalau untuk formalitas monggo-monggo saja, hanya formalitas. Tapi yang sahnya harus dilakukan dimanapun terserah. Itu harus dilakukan yang sahnya sesuai syariat, harus sesuai syariat. Nah, jadi ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Maka begitu pula di dalam akikoh. Boleh tidak kita mengakikohi anak adopsian? Sebetulnya boleh. Karena akikoh juga merupakan sodako sebetulnya. Masih merupakan bentuk sodako. Dorbun minas sodako. Sama. Cuma kalau menisbatkan anak itu, jangan binnya kepada kita. Binnya harus kepada orang tua kandungnya. Entah kepada ayah kandung atau kepada ibu kandungnya, ya, karena bukan anak kandung kita, bukan genetik kita, tapi secara perdata, data-data negara, boleh-boleh saja karena memang ada kebutuhan si anak itu harus diisi kolom orang tuanya, ya, tidak masalah, tidak masalah. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita mengakikohi anak adopsi? Mengakikohi anak adopsi secara boleh tidaknya, boleh-boleh saja, boleh. Tapi nanti menisbatkannya fulan bin fulan, jangan kepada kita. Gitu. Ketika memotong hewan akikohnya, gitu loh. Ketika memotong hewan akikohnya. Lalu apakah nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari anak tersebut? Andaikan syafaat itu bukan karena syafaat anak dengan orang tua, jika memang dua-duanya orang mukmin, entah orang tua adopsi atau anak yang diadopsi adalah orang-orang yang mukmin, kemudian ketika di dunia saling bahu-membahu untuk mengikuti aturan syariat dan saling mendorong untuk takwa kepada Allah, nanti di akhirat andai pun bukan sebagai dzurriyyah, syafaat akan tetap saling memberikan syafaat sebagai sesama mukmin yang di dunia bersama-sama saling tolong menolong di dalam amal soleh. Tadi saja kan di dalam hadis yang sahih saya sudah jelaskan, jangankan masih ada hubungan keluarga, yang tidak ada hubungan keluarga orang lain, beda liang beda gagang, ngerti nggak? Beda ibu beda bapak. Kita satu majelis, satu masjid, sholat bareng, puasa bareng, hajian bareng, umroh bareng, ngaji bareng. Ketika ada yang masuk neraka nanti, tapi yang lain masuk surga, nanti akan saling menolong yang masuk surga ini kepada yang masuk neraka. Padahal bukan orang yang hidup serumah, cuma hidup bareng di masjid, bareng di majelis, bareng di Baitullah, gitu kan? Bisa saling memberikan syafaat, sama-sama mukmin, antar sama mukmin. Jadi andai pun bukan syafaat antara anak dengan orang tua atau sebagai dzurriyyah, tetap insya Allah jika semuanya mukmin dan bertakwa kepada Allah akan saling memberikan syafaat antar sama mukmin setidaknya. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi?